Kita akan buka dulu tentang alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan ya. Kategori 1 gelombang kedua, supaya Bapak dan Ibu teman-teman semua jelas begitu ya di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PPG nantinya yang akan Bapak dan Ibu teman-teman ikuti. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, gambarnya kurang jelas ini. Bentar. Ya, oke ya. Nah, jadi alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022 baik kategori 1 maupun kategori 2 itu sama ya. Pertama, Bapak dan Ibu akan mengikuti orientasi tentang guru masa depan ya. Kemudian melaksanakan belajar mandiri, ini sudah Bapak Ibu laksanakan ya. Modulnya ada 10, 4 modul pedagogik, 6 modul profesional yang kemudian dituangkan dalam LK 0.1 dan kemudian juga diupload melalui LMS ya. Kita sudah tutorialkan bagaimana cara mengerjakan LK 0.1, bagaimana mengunggah tugas ini ke LMS, bagaimana mengunggah ulang manakala tugasnya salah file, kemudian juga tutorial tentang penggunaan LMS secara lengkap ya. Setelah itu kemudian Bapak dan Ibu melaksanakan pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, pembelajaran PPG dalam jabatan terbagi atas 9 langkah, tetapi 9 langkah ini terkumpulkan dalam 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah pendalaman materi, kegiatan kedua pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian yang ketiga itu praktek pengalaman lapangan ya. Nah, untuk kegiatan pertama tentang pendalaman materi, ini ada 3 langkah yang harus dilalui. Langkah pertama adalah identifikasi masalah, nanti ini berapa JP begitu ya, dan ini berapa hari. Kemudian langkah kedua eksplorasi penyebab masalah, dan langkah ketiga penentuan penyebab masalah. Masing-masing dari langkah kegiatan ini nanti ada LK yang harus Ibu dan Bapak selesaikan ya. Langkah pertama identifikasi masalah, ini ada LK 1.1, kemudian di sini nanti ada LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Di langkah ketiga ada penentuan penyebab masalah, ini LK 1.3 ya. Nah, LK 1.1, 1.2, 1.3 ini saling berkesinambungan, saling berkaitan, sehingga Ibu dan Bapak sekalian nanti harus diikuti secara runtut ya kegiatannya. Nah, ini ya saya sampaikan tadi langkah pembelajaran. Untuk langkah pertama identifikasi masalah ini 3 hari, jumlahnya 19 JP. Kemudian langkah kedua dieksplorasi penyebab masalah itu 6 hari 42 JP. Langkah ketiga penentuan penyebab masalah 3 hari 19 JP ya. Kalau kita lihat di jadwal, ini contoh jadwal pendalaman materi PPG untuk bidang studi Bahasa Indonesia kelas B. Ini di LPTK Universitas Lampung, saya contohkan. Langkah pertama identifikasi masalah, benar ya, ini 3 hari ya. 3 hari itu 19 JP, berarti sama seperti yang tadi kita sampaikan ya. 3 hari 19 JP, masing-masing ini ada video conference dan asinkronus menggunakan LMS gitu ya. Dan kegiatan-kegiatannya ini Bapak dan Ibu teman-teman bisa baca ya. Kemudian di langkah kedua eksplorasi penyebab masalah, ini 6 hari ya. Bapak dan Ibu teman-teman semua, 6 hari ini jumlah JP-nya 42 JP, 2100 menit ya kalau totalnya. Kegiatan-kegiatannya nanti ada pengantar eksplorasi, mengelompokkan masalah, mencari kajian literatur, wawancara terhadap pakar, dan seterusnya. Nanti kita akan bagikan lah ya kepada teman-teman bagaimana mengerjakan LK 1.2 ini ya di langkah yang kedua. Kemudian di langkah yang ketiga tentang penentuan penyebab masalah, ini dilaksanakan 3 hari 19 JP. Ini tagihannya berupa LK 1.3 ya, penentuan penyebab masalah. Totalnya di siklus, bukan siklus ya,
di bagian yang pertama ini tentang pendalaman materi itu 80 JP begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan LK 1.1 identifikasi masalah ini nanti yang akan kita bagi ke teman-teman. Teman-teman harus pastikan tentu ingin mendapatkan nilai terbaik ya. Ini adalah rubrik penilaian. Contohnya, ketika tidak mengerjakan LK, teman-teman nilainya 0. Mengerjakan LK tetapi tidak sesuai dengan jenis permasalahan, nilainya 1 poin. Mengerjakan LK kurang dari 3, identifikasi masalah 2 poin. Mengerjakan LK dengan menguraikan 3 atau lebih identifikasi masalah tetapi bahasa belum baik 3 poin. Mengerjakan LK dengan menguraikan semua identifikasi masalah dengan bahasa yang baik dan benar 4 poin. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman kita akan kejar tentunya yang 4 poin ya. Oke, maaf. Nah, ini dia. Kemudian kita akan lihat LK-nya. LK 1.1 ini diperolehnya dari mana? Kita akan mendapatkan LK itu ya teman-teman dari LMS ya teman-teman sekalian. Di bagian pendalaman materi bagian pertama identifikasi masalah, teman-teman LMS bisa diunduh di bagian bahan pembelajaran ya. Identifikasi masalah di hari pertama sudah bisa teman-teman unduh. Yang pertama buku pembelajaran hot 2018 dan LK 1.1 identifikasi masalah. Kalau ini Bapak Ibu klik akan terunduh dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya, tapi di kolom yang sini masih kosong ya. Di kolom yang sini sudah ada ketentuannya karena ini tadi sudah coba saya isi ya. LK 1.1 identifikasi masalah, ada kolom nomor, jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi dan analisis identifikasi masalah. Jenis permasalahan yang ada dalam LK 1.1 itu ada 7 ya, 6 ya. 7 dan seterusnya sebenarnya silakan saja ya Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi yang sudah dicantumkan di situ kurang lebih ada 6. Nah, maka dari masing-masing itu Bapak Ibu teman-teman masukkan masalah yang diidentifikasi. Karena bunyinya identifikasi, maka menurut saya jumlah masalah yang dimasukkan itu sebanyak-banyaknya dari pengalaman Bapak dan Ibu ya selama mengajar. Misalnya begini, pada jenis permasalahan pedagogik, literasi dan numerasi, masalah-masalah apa saja yang dijumpai ya di sekolahan Bapak dan Ibu selama Bapak dan Ibu mengajar. Cantumkan ya. Ini saya contohkan hanya satu, misalkan tentang pedagogiknya. Motivasi belajar peserta didik rendah. Nah, terus masalah masih tentang pedagogik, apalagi misalnya cantumkan. Tentang literasi, numerasi cantumkan ya. Namanya mengidentifikasi masalah ya. Kemudian yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan seterusnya. Kita dapatkan identifikasi masalahnya, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi bilangan bulat dan pecahan. Misalnya ini materi matematik ya. Lalu kemudian di membangun relasi, hubungan komunikasi antar guru dan orang tua peserta didik terkait pembelajaran masih kurang dan terbatas. Teman-teman tentu mempunyai pemikiran masing-masing untuk mengeksplor masalah-masalah di sekolah Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tentang pemanfaatan model-model pembelajaran, masalah yang teridentifikasi penguasaan guru mengenai model-model pembelajaran inovatif masih rendah ya, ini misalnya. Kelima, keenam dan seterusnya silahkan. Nah, kemudian pada kolom keempat ini ada analisis identifikasi masalah. Menganalisis berarti karena ini kaitannya dengan masalah ya, maka menganalisis dapat kita uraikan dari kenapa kita menyebut ini bermasalah begitu ya. Artinya menyebutkan tanda atau indikator sehingga kita bisa mengatakan ini bermasalah. Lalu kemudian apa penyebabnya dan apa dampaknya. Kita uraikan, teman-teman uraikan pada kolom bagian analisis identifikasi masalah. Misalkan masalah yang diidentifikasi tadi motivasi belajar peserta didik rendah. Maka teman-teman menganalisis ya, menuangkan di sini
mengapa kita menyebut motivasi belajar peserta didik itu rendah? Peserta didik dikatakan motivasinya rendah karena peserta didik kurang memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya ternyata materi yang disajikan tidak menarik, materi memang sulit dipahami, dan pembelajarannya monoton atau tidak bervariatif atau tidak menyenangkan. Nah, ini berarti di faktor penyebab, kan begitu ya. Kemudian dampaknya apa? Dampak dari peserta didik kurang memperhatikan dikarenakan atau disebabkan faktor-faktor ini tadi, karena akhirnya berdampak pada peserta didik kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Karena kurang termotivasi mengikuti pembelajaran, nilainya rendah. Karena tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, nilainya rendah, maka sulit mengikuti untuk memahami pembelajaran berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi saling keterkaitan. Nah, masalah yang diidentifikasi yang berikutnya, ya Bapak dan Ibu, teman-teman analisis juga seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi ini contoh saja. Bapak dan Ibu tentu memiliki pengalaman dan juga hasil diskusi dengan teman-teman di kelas Bapak dan Ibu sekalian untuk menganalisis daripada masalah-masalah yang diidentifikasi. Itu saja Bapak dan Ibu berbagi kami di kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya yang mungkin tidak sependapat dengan kami, silahkan kita akan diskusi dan sharing tentunya melalui kolom komentar pada video ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sudah berkunjung ke channel kami di